Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bang Dedi? Sehat? Syukur kalau sehat mah. Nggak teringat gitu kenangan masa lalu. Mana posisi kita dulu pernah ya gitu, nggak teringat. Coba bayangkan, masih pada nganggur, saya lagi duduk termenung di rumah, tiba-tiba Bang Dedi datang ke rumah. Pengen ngopi gak dulu kan susah banget kayaknya. Memang kagak punya duit. Nggak inget, nggak terbayang. Nggak terbayang. Waktu kita jalan kaki sampai ke Pondok Gede. Mana lagi pada bingung bagaimana itu. Coba bayangin, kita rasain dah. Bang Dedi tiba-tiba datang ke rumah, ngajakin usaha. Usaha apa ya? Padahal dipikir-pikir bingung. Mau dagang modal nggak punya, mau kuli nggak ada yang nguliin. Coba bayangin aja kita di waktu namanya serba nggak punya, serba nggak ada. Kalau untuk jawaban saya siap-siap aja saya mah daripada nggak usaha. Gitu. Nggak terbayang, nggak terasa, nggak teringat. Pernah kan saya ngomong depan Bang Dedi sebelum berangkat, kalau kita posisi keadaan nganggur, buat ngopi ke peribahasanya nggak ada, keadaan bingung, masalah banyak. Iya, sampai begitu sekali ya. Pertama awal datangnya bagaimana? Mang Jeki, yuk kita nyari usaha. Apa bae yang penting mah pergi dari kampung, dari rumah. Sampai ngalamin ya. Kata saya kan peribahasanya hayu aja gitu. Masalah usaha mah yang penting kita punya keyakinan. Coba rasakan. Terasa gak teringat, gak terbayang gak? Kata saya hayu aja usaha kemana gak gitu. Begitu kita pergi jam 5 subuh, sebelum kita berangkat dari rumah kan kita perjanjian, janji ucapan seolah-olah. Ayo aja Bang Dedi, cuman saya mah nggak bisa apa-apa. Saya mah merasakan orang bodoh, orang nggak bisa apa-apa. Ini
begini Bang Dedi, hayu baik kita berangkat walaupun jalan kaki juga, walaupun kita nggak punya duit juga, hayu, yang penting yakin kita niat. Yang penting asal jangan pandang bau. Gitu. Coba bayangin, kita rasakan. Nah, itu janji ucapan. Jawaban saya bagaimana? Ayo Mang Dedi, kita usaha. Cuman saya mah merasa orang bodoh, nggak bisa apa-apa. Cuman sekiranya kalau Bang Dedi mah satu ngalamin punya mobil, bisa bawa mobil, kan gitu. Iya, bisa ngebengkel, bisa ngedangdanin motor. Kalau saya mah nggak bisa apa-apa. Nah, itu yang namanya janji ucapan kita bisa kita rasakan. Itu. Ayo Bang Dedi, kita berangkat besok pagi jam 5. Cuman saya janji di antara 4 mata sama Bang Dedi, bila mana Bang Dedi peribahasa katanya jadi supir setelah dapat kerjaan, tolong saya jadikan keneknya. Bila mana Bang Dedi jadi ngebengkel lagi, tolong saya bantu jadi tukang elapnya. Sebelum kita berangkat, jawaban Bang Dedi iya, jangan sampai misah, jangan sampai terpisah. Itu Bang Dedi. Mungkin kita kan saling merasakan. Setelah namanya kita mau berangkat jam 5 habis subuh, mana Bang Dedi peribahasa katanya ngegendol tas kayak orang mau pelang, rangsel. Isinya alat-alat bengkel. Kalau saya cuman bawa pakaian aja buat salinan. Nah, tiba-tiba setelah itu Bang Dedi, saya izin sama keluarga. Alhamdulillah saya mah diongkosin 10.000. Ingat gak kira-kira tuh? Iya. Kalau saya alhamdulillah udah dikasih akal. Dikasih taktik gitu. Alhamdulillah. Berangkat saya dari rumah udah bawa karung. Gitu. Dari rumah. Coba rasakin kita kalau nggak punya, nggak usaha. Iya. Mana lewat si suuk situ. Timbul-timbul di salah benda. Duit 10.000 yang namanya udah habis. Jalan. Begitu lewat pasar TU,
Baru saya buka tuh karung. Bawa karung, coba kita rasain. Sampai Cibinong kita jalan kaki sepanjang jalan sampai mengutin apa yang ketemu. Ada beling dimasukin ke karung. Ada kardus dimasukin ke karung. Ada yang namanya aqua plastik apa be namanya kan. Dari pasar TU sampai ke Cibinong. Begitu alhamdulillah dapet namanya. Ukuran seperempat karung mah. Coba kalau dibayangin sedihnya, prihatinnya. Begitu tiba-tiba sampai ke lapak pasar Cibinong, bawahnya jembatan, seberang jembatan itu. Kita jual. Laku 9.000. Dimakan di warteg berdua-dua. Tiba-tiba habis pada makan dari warteg. Berdua habis 8.000. Tinggal 1.000 perak beli rokok sering sebatang. Berangkat lagi jalan kaki. Jalan kaki ngucluk. Sampai sepatu Bang Dedi pada lecet. Coba terasa nggak kira-kira? Sampai namanya pertengahan Bang Dedi masih ngegendol bayi itu kayak mau perang pakai rangsel. Tahu-tahu sampai nama ke Pasar Rebo. Bang Dedi udah nyebrang. Kemana? Saya jalan sendirian. Tungak tengok Bang Dedi namanya. Lagi di tukang bengkel. Lagi ngejual alat-alat kunci bengkel. Tuh kita ingat begitu pedihnya. Jangan kasih sifatnya orang lain, saudara sendiri ya, keluarga sendiri, boro-boro namanya sifatnya bisa nolongin kan. Gitu. Selain kita jalan berdua sama perjalanan tuh. Tiba-tiba saya tanya namanya. Dari mana Bang Dedi? Tasnya kosong, dijual katanya. Kata Bang Dedi kan dijual, katanya kunci-kunci alat-alat bengkel dijual. Dijual berapa duit Bang Dedi? Dijual 75.000 katanya. Kalau sengaja saya belanja mah katanya beli buat alat-alat kunci bengkel. Bangsa harga 300 ribuan mah habis. Kenapa sampai dijual 75.000? Saking terpaksanya kan, saking nggak adanya. Tuh, coba bayangin. Kita kalau hidup lagi udah malang melintang susah payah.
Begitu tiba-tiba namanya setelah itu, alhamdulillah dari Pasar Rebo itu bisa naik mobil. Saya merasa, emang saya rasain, dikasih sama Bang Dedi saya duit 15.000, dibeliin rokok filter sebungkus. Namanya habis ngejual kunci-kunci bengkel. Coba bayangin, kita rasain. Perjalanan kita tuh susah kan nyari kerjaan yang namanya itu, selain namanya mungut mah ngerongsok peribahasa katanya. Setelah sampai kita namanya di Keramat Jati, di Pasar Keramat Jati, dikarenakan saya banyak yang kenal, ibaratnya mah mau nutupin muka juga nggak ada tutupnya, saking malunya kalau kata ini mah nggak tahan lah, karena kan banyak yang kenal, ngegedong-gedong karung. Bang Dedi makan ngikutin saya termasuknya. Padahal yang ngajak juga Bang Dedi sebenarnya kan gitu. Coba kita rasakan itu kenang-kenangan masa lalu. Sampai ngalamin kan, mau tidur gak di emper toko peribahasanya katanya kan. Susah, pengen merem juga. Karena apa? Saking perut lapar, duit namanya udah habis. Boleh ngejual kunci-kunci. Coba dari rasakan betapa jauhnya kan. Iya, dari Parung sampai namanya ke Keramat Jati. Dari Keramat Jati jalan lagi paginya, sambilan mulung ngerongsok karena belum dapat bos. Pedih kalau dibayangin Bang Dedi, coba. Sampai kita lewat hek, dari hek langsung ngelewatin lubang buaya. Lubang buaya sampai ke Pondok Gede. Dari Pondok Gede kita ketemu sama tukang rongsokan. Sampai kita sempet nanya kelapak rongsokan. Pertama awal kita ngelamar rongsokan pun nggak diterima. Coba bayangin sampai berapa tempat kita ngelamar pengen jadi tukang rongsokan, ke bedeng, nanyain bosnya, selalu nggak diterima. Itu pun udah sempet kan dikasih jalan. Pertama kita nggak diterima, ngelamar lagi yang kedua nggak diterima, ngelamar lagi
Yang ketiga juga nggak diterima, ngelamar lagi. Yang keempat sampai ke ujung aspal Pondok Gede. Coba bayangin, daerah Pasar Kecapi situ Pondok Gede. Coba bayangin betapa sulitnya, betapa susahnya kita nyari kerjaan. Walaupun sampai mau ngerongsok pun gak ada yang nerima kan. Dan alhamdulillah pada waktunya sampai maghrib, peribahasanya mau bedug isya, balik lagi sama yang nanya pertama. Alhamdulillah kan, balik lagi ke yang pertama. Itu pun sama dari perjalanan saya gitu. Karena hitungannya udah kelima. Dari pertama balik lagi ke yang pertama. Akhirnya diterima. Jam 9 kita baru diterima sama bosnya. Sampai nginep di situ. Dikasih kontrakan juga. Cuman kan ada pertanyaan di situ. Bahasa jaminannya apa? Kan terasa sama Bang Dedi. Ditanya, saking mau diterimanya. Ditanya KTP-nya mana? Ternyata KTP Bang Dedi pan yang tahan sama tukang rongsokan. Betapa pedihnya Bang Dedi sebenarnya. Coba bayangin aja. Sampai ke sono kita terasa, kita ingat karung yang saya bawa nggak kepake termasuknya. Coba bayangin. Sampai dibekelin apa coba? Sama bos rongsokan. Dikasih keranjang. Digendong. Saya satu, Bang Dedi satu. Sama gacokan dah. Sering satu. Coba bayangin. Dikarenakan Bang Dedi namanya kan belum tahu jalan. Belum tahu kemana. Kalau saya ya alhamdulillah sebenarnya udah paham. Kita nyari bareng-bareng. Itu satu gang kita bersama. Sekali macok gacokan kita bareng-bareng. Setelah namanya sampai lamanya seminggu, coba bayangin. Bayangin sama Bang Dedi. Gitu. Sekalinya namanya tahu jalan Bang Dedi, alhamdulillahirabbil alamin bisa misah gang. Asal mau mulung pagi-pagi dikasih uang jalan 25.000. Iya kan? Cuman sekalinya nimbang nanti dipotong. Sampai berapa lama coba bayangin. Bayangin coba pedih. Sampai dapat sebulan, alhamdulillah Bang Dedi udah tahu pelosok, tahu gang.
dapat kedua bulan. Alhamdulillah udah bisa misah. Udah misah dagang udah misah namanya. Coba bayangin Bang Dedi, sedih, pedih. Setelah kedua bulan kan ketemunya di lapak, udah nggak kudu bareng lagi nyari rongsokan. Begitu asal nimbang, boro-boro bahasanya kita bisa ngumpulin duit, bahasanya pengen pulang. Ibarat buat makan aja hampir kagak cukup. Asal nimbang 10 hari sekali dapat 350.000. Kadangkala 290.000. Dipotong uang makan 10 hari. Coba dipotong uang makan 10 hari 25.000 kan 250. Ada seminggu 10 hari sisanya cuman cepet. Coba bayangin kita. Nggak inget waktu kita mau berangkatnya, nggak inget kita jalan kakinya, nggak inget kita ngelamar ngerongsoknya. Dari pertama nggak diterima, yang kedua nggak diterima, yang ketiga nggak diterima, yang keempat nggak diterima. Balik lagi ke yang pertama, diterima. Setelah dapat, coba bayangin, dapat 2 bulan lebih. Alhamdulillah untuk Bang Dedi mah ada untungnya. Anak bos rongsokan motornya rusak, Bang Dedi dangdanin, alhamdulillah bisa rapi, motor bisa hidup bahasanya. Cuman di waktu itu hampir-hampir nggak hidup pikirannya. Nggak mikirin saya. Coba bayangin. Saya mah diem, namanya di kontrakan. Bang Dedi mah keluar bisa main jalan-jalan sama teman-teman yang baru. Nah maka itu suatu perjalanan. Kita berdua harus teringat. Seolah-olah perjanjian sampai lupa sama Bang Dedi, dilupain. Kata saya sebelum berangkat begitu, bila mana Bang Dedi namanya jadi supir, solong saya jadi keneknya. Bila mana Bang Dedi peribahasanya ngebengkel, tolong saya jadi tukang lapnya. Ternyata setelah namanya kenal orang-orang situ sampai bisa ngedangdanin motor orang, udah enggak kenal sama saya. Bang Dedi sampai sempet namanya pergi ninggalin saya, ngelamar ke bengkel kerjaan, ke bengkel gede lah.
pisah sama saya hampir 1 bulan. Jadi jumlahnya kita kan di Pondok Gede itu sampai 3 bulan lebih gitu. Alhamdulillah ngeliat Bang Dedi mah bisa jalan ke sono kemari. Tapi saya juga sama, alhamdulillah. Kalau saya mah alhamdulillah gitu, masih bisa ngejalanin yang 5 waktu gitu. Alhamdulillah saya namanya kan gitu. Emang saya tadiannya saling dukung mendukung, bantu membantu, ternyata Bang Dedi misahin. Nggak inget itu. Saya nyari lagi besokannya. Setelah sampai dapat namanya 2 bulan lebih, saya habis nyari pulang ke bedeng, habis nyari rongsokan pulang ke bedengnya, ke lapak, ke kontrakan. Ternyata Bang Dedi itu pakaian Bang Dedi udah dibawain pindah tempat. Diem tuh di situ, berbengkelan di bengkel gede. Ora inget sama saya. Sengaja saya cari ke bengkel itu. Bang Dedi katanya udah pulang kampung. Tuh di situ Bang Dedi, yang namanya janji ucapan sama aja saya dipelintirin kalau kata ini mah. Nggak inget ya. Ingat, hitung-hitung jadi kenangan masa lalu itu mah. Tapi begitu Bang Dedi pulang kampung, betapa besarnya harapan keluarga kita, anak dan istri. Anak selalu nunggu-nunggu kedatangan bapaknya. Barangkali Bang Dedi namanya pulang. Sampai sempet namanya keluarga saya menanyakan, alhamdulillahirobbil alamin, Bang Dedi mah udah pulang kampung, kali saya nitipin. Mungkin kan begitu. Tahu nitipin duit seperak 2 perak mah. Tuh Bang Dedi. Nah itulah dari perjalanan itu, kita pahit getirnya kita udah ngerasain. Perjanjian selalu supaya bersama. Dan ada apa Bang Dedi namanya pulang ninggalin saya? Karena waktu kerja di bengkel besar itu masih bahasa training mah training gitu. Seolah-olah lagi ngambil namanya surat lamaran kerjaan supaya ada kebuktiannya. Kan berusaha Bang Dedi, cuman gak ingat sama saya gitu. Dikarenakan itu tukang rongsokan nitipin jaminan KTP Bang Dedi, saya pun sama punya itikat yang gak baik timbulnya. Sampai sempet namanya saya ngomong begini, bos, kalau sekiranya saya nyari pakai keranjang ini dapatnya nggak begitu banyak.
Tolong apa bantu saya beliin gerobak. Saya dibeliin gerobak itu Bang Dedi 165.000. Dibeliin gerobak pakai roda. Dikarenakan terlalu saya namanya memikirkan, saya nyari dari Pondok Gede sampai namanya Keranggan. Sampai Keranggan. Dari Pondok Gede coba bayangin. Narik-narik roda gerobak. Dapat seminggu saya selalu pikiran kurang rapih lah termasuknya. Sama dapatnya mah. Cuman terbayang waktu keberangkatan kita berdua. Bang Dedi mah bahasanya udah mendapatkan enak. Usaha termasuknya. Udah di bengkel. Udah pulang kampung. Mau balik lagi kemari. Akhirnya kan saya kabur. Kabur saya. Coba bayangin saya. Saya jam 4:30 saya berangkat habis sholat subuh. Bawa gerobak saya. Nyari dari Pondok Gede sampai kemana? Pasar Minggu langsung kita sambilan nyari, ngambil ngerongsok. Saya jam 7 malam tuh saya masih di mana coba? Di daerah Pasar Minggu. Sampai saya ngejual rongsokan dulu buat makan. Laku 7.000 saya. Dari Pasar Minggu jam 7 malam namanya. Udah pakaian mana pada dekil saya taruh di gerobak yang bersihnya. Coba nyari saya sendiri ke situ sampai namanya di Pondok Gede sampai Pasar Minggu. Langsung dari Pasar Minggu saya ke Pondok Labu. Dari Pondok Labu saya udah jam 10 malam masih nyari saya. Saking ngantuknya saya tidur di gerobak. Coba bayangin. Sendirian di mana? Tuh, di seberangnya Masjid Imam Bonjol. Mungkin Bang Dedi mah udah enak-enak, Bang. Nah alhamdulillah tuh namanya siangnya ketemu temen ngelamar sama dapat 3 hari 3 malam saya nama tidur pinggir jalan tuh sampingnya Masjid Imam Bonjol. Ketiga hari baru keterima saya. Keterima Bang Dedi itu. Di Gang Bango, Pondok Labu, sama orang Kerawang. Sampai ke 3 bulan saya
3 bulan, Pondok Gede 3 bulan, Pondok Labu 3 bulan. Megang duit saya berapa duit? Jumlah 6 bulan itu megang duit saya 300.000. Tiba-tiba saya mimpi Bang Dedi di situ. Namanya saya alhamdulillah dimanapun, namanya di Pondok Labu pun di Bedeng, saya mah walaupun sewaktu 2 waktu alhamdulillah saya kerjain. Sama saya selalu ingat ya lama yang puasa gitu. Kadang-kala lagi lupa ya lupa, lagi inget ya inget. Maka selain namanya mendapatkan pergaulan yang terlalu bebas lah, kayak model saya, ya maklum kan separohnya namanya anak rongsokan mah. Separohnya timbulnya ada yang pada minum, pada apa, timbulnya jadi jika saya juga terbawa, timbulnya di Pondok Labu tuh gitu. Tiba-tiba ketika namanya saya sampai mimpi saya sama keluarga saya, namanya di Bedeng ya, di penginapan namanya di tempat rongsokan, sampai mimpi saya baca doa sama keluarga saya. Begitu bos rongsokan pagi-paginya nanya ke saya, Bang Dedi, nanya ke saya, Pak, katanya, Bapak lagi malam mimpi apa? Lagi ngaji katanya, lagi baca doa. Kata saya mimpi, cuman kayak ngigo, kedengeran gundam bahasa Sunda nama merenang. Ngigo kedengeran bos rongsokan, padahal saya mau ngigo mimpi. Bahasa bos itu paseh amat lah gitu, kata bos rongsokan. Akhirnya ya udah mimpi, saya bilang bos. Nah dapat seminggu 2 minggu namanya mimpi itu. Tiba-tiba seminggu kemudian saya diajakin nyari rongsokan sama temen namanya si Manin. Diajak saya bareng-bareng kemana? Diajaknya saya ke Cigandul, Jagakarsa situ. Kulantan masih Manin namanya orang pinter, nyarinya juga nggak paham namanya barang orang yang dikumpulin, dia babat terus. Kalau saya makan alhamdulillah enggak, takut saya mah. Ternyata saya namanya nanjat misalkan keturunan situ. Waktu turunnya saya naruh namanya gerobak di atas, dua-duanya sama temen saya. Waktunya namanya turunnya saya pergi ke tempat sampah.
cuman dapat botol aqua doang sama gelas aqua sama kardus selembar. Langsung sampai ke bawah ke tempat sampah nyari berdua-dua. Teman saya mah dapat lagi. Coba kalau lagi ngerongsok, apa yang kita temu namanya makanan kira-kira masih enak dimakan, saya makan. Udah kerupuk BS lah apalah. Dan kenapa tiba-tiba saya begitu pas mau pulang nanjat, belok lagi saya ke tempat sampah yang namanya yang tadi saya cari di situ. Kenapa dikasih namanya balik lagi ke tempat sampah itu? Tiba-tiba dan saya rasa bingung juga di situ. Merasa heran juga. Di tempat situ, tempat sampah yang tadi itu yang saya cari nggak ada apa-apanya. Ternyata begitu saya mau balik, mampir juga ke tempat sampah yang tadi. Itu di situ saya ngelihat tas, Bang Dedi, ngelihat tas nyender di pohonan, rapi. Tasnya juga tas mahal. Dengan saya tanda tanya, sama sekali saya tanda tanya. Ini tas siapa? Kok ada di tempat sampah? Keadaannya rapi, disenderkan. Begitu saya ngelihat kan di situ, kesana jauh, kesini jauh ke perumahan. Ada rumah pinggir jalan kan, tingginya luar biasa itu di tanjatan. Bawahnya tempat sampah. Coba bayangin, sampai begitu sekali. Begitu tiba-tiba saya ambil tas itu, saya buka. Jangan-jangan ini mah pakaian bencong, kata saya. Kulantaran saya bawa gerobak, namanya bawa karung. Akhirnya itu tas sama itu saya masukin ke karung. Begitu sampai ke lapak, udah sampai jam 6:30. Jam 6 lewat lah. Sampai ke lapak baru saya buka. Ternyata tas itu ada dompetnya. Ada segala apalah gitu. Tasnya bagus bener, Bang Dedi. Begitu saya buka, duitnya 180.000. Duit aslinya 180.000. Cuman begitu dilihat namanya, ada satu lembarnya dolar, satu lembar yaitu $100. Ternyata itu dolar, saya pun kagak paham, kagak ngerti itu dolar. Direbut lah sama temen, sampai mau ribut. Ya namanya milik saya gitu. Ternyata dolar asli. Itu masih dolar Amerika. $100, lagi zaman dolar 9.000 $1. Nah,
Itu pun sama, saya kayak dibikin bocah oon lah gitu. Kalau untuk zaman sekarang mah, tuh coba bayangin Bang Dedi. Akhirnya duit yang 180.000 saya kasihkan 80.000 sama anak-anak lagi pada minum. Temen-temen saya kasihkan yang 80.000. Yang 100.000 saya pegang. Bahkan dolar saya apa bikin namanya kayak orang oon lah. Ceritanya kan bos rongsokan saya mau dijual itu dolar saya, cuman bapaknya tinggalnya di Gang Masjid Imam Bonjol, yaitu di Pondok Labu. Saya biasa sama bos namanya naik motor, berangkatnya dolar tuh dibawa Bang Dedi. Sampai dibikin oleng sama duit dolar sama orang tua, karena bapaknya bos saya tukang rongsokan, bapaknya katanya orang pinter. Gitu. Pas begitu sampai namanya ke situ, saya dibilangin nanti duit yang 100.000 yang asli nanti kasihkan ke nenek-nenek panti jompo 25.000. Iya, saya kasihkan yang 25.000. Itu dolar kata orang tuanya. Kenapa saya dibikin olengnya? Saya langkahin 7 langkah di tengah pintu, karena disuruh saya nurut baik. Tuh Bang Dedi, coba bayangin. Tiba-tiba 7 langkah, namanya ngelangkah bolak-balik ngelangkahin tuh duit dolar. Udah saya mah disuruh pulang. Duit dolar itu mau dijual sama bos saya ke maklar. Karena kalau ditukerin ke bank, kalau duit cuman selembar takut jadi pertanyaan, bahasanya begitu. Kalau saya mau pulang ke Bedeng, jalan kaki saya tuh dari Masjid Imam Bonjol sampai namanya ke Gang Bango, ngelewatin yaitu Pasar Pondok Labu, jalan saya. Dolar mah ditinggal, dibawa sama bos rongsokan, ditawarin. Saya begitu bangun tidur mau nyari, ternyata dolar itu dibawa lagi sama bos rongsokan, dipulangin ke saya. Palsu ini mah, matanya pice katanya, jadi kagak laku. Biasa aja saya dompetin lagi, mungkin belum waktunya. Tapi dibilang asli, tapi setelah namanya itu dibilang palsu, matanya pice. Biarin saya kantongin aja lagi.
Begitu saya nyari lagi ngerongsok ke perumahan-perumahan, kan di situ mah banyak yang jual besi-besi tua tuh, rongsok juga yang pakai gerobak. Saya tunjukin dolar itu sama tukang besi-besi, asli ini mah bang, gitu, dolar. Udah saya yang bayarin katanya. Berapa duit? Saya bilang biarin 800.000 lah gitu. Dia tawar 500.000. Sampai ditambahin lagi 50.000. Enggak saya jual tuh Bang Dedi gitu. Mungkin belum pada waktunya, belum pada saatnya. Itu. Sampai saya dompetin seminggu itu duit dolar. Seminggu kemudian saya nyari lagi ke daerah situ perumahan Imam Bonjol. Balik-balik saya jam 2 siang itu. Kira-kira ngaso sampai jam 3 di situ, di bedeng, dibuat serongsokan. Ada jam 3 mah itu pas azan asar. Saya dari dalam habis mandi, ngaso. Pas tiba-tiba saya ngedenger ada tukang duit sobek. Bahasanya duit sobek, perak, emas gitu. Lalu saya tunjukin dolar itu. Pak, sini Pak, ini laku nggak ini? Ini dolar bang, asli katanya, laku, berduit katanya. Kan dolar lagi 9.000 1 dolar. Biarin saya bayar aja 800 dah, biarin gitu. Akhirnya ditawar gope sampai 600.000. Belum saya jual. Cuman bos ngedipin, jual aja bang. Pak, katanya jual aja katanya. 600 mah. Kata saya enggak saya jual. Akhirnya dibayar juga Bang Dedi itu 675.000. 675.000. Coba bayangin. Nah saya di dompet saya megang duit 300.000. Ama ngejual dolar misalkan 675. Anggaplah 600 sama 300 jadi 900.000. Karena yang 75.000-nya saya kasihin juga sama anak-anak teman-teman. Dipakai pada minum, pakai beli intisari. Cuman kertek saya pengen pulang. Begitu pulang sampai ke rumah, anak saya lagi sakit. Cuman saya sempet nanya,
sakit apa ini anak saya? Katanya lagi Bang Umar namanya hajatan, ada film. Anak saya pada metik jambu, katanya di belak yang punyanya yaitu guru PI. Anak saya mah kena sakit perut. Gitu. Nah begitu namanya ini, saya cuma nginep juga cuman semalaman. Coba bayangin, selama 6 bulan saya ngerongsok di Pondok Gede 3 bulan, di Pondok Labu 3 bulan, kan 6 bulan. Punya duit cuman 300.000. Gitu. Coba bayangin kalau 6 bulan punya duit 300.000. Begitu pulang saya bawa di 900.000, anak saya keadaan posisi sakit. Mana saya peribahasanya, lah maklum ya gitu, kalau lagi susah, lagi banyak masalah lah gitu. Tiba-tiba besok paginya saya berangkat lagi Bang Dedi ke Pondok Labu. Dikarenakan saya waktu itu sampai saya ngasih alamat masih komeng gitu. Akhirnya Bang Dedi, saya berangkat lagi ke Pondok Labu. Saking namanya anak saya lagi sakit, lagi diriung-riung lah gitu. Masih zaman namanya abah masih ada mertua. Itu dikasih petunjuk namanya, kan begitu. Karena memang bodoh begitu. Tiba-tiba saya balik lagi ke Ciledug. Dalam arti saya udah buka siloka-siloka itu. Dari mimpi namanya seminggu sampai namanya nemu dolar. Setelah nemu dolar namanya, dalam arti oh iya, saya kembali lagi. Mungkin ini petunjuk. Itu dituduh, kalau bukan namanya dengan izin Allah lah. Mungkin noh bahasanya, lu nyari ke sono kalau pengen duit mah ke Cigandul. Itu agar supaya bisa pulang kampung. Dikasihlah namanya nemu dolar, sampai saya bisa pulang kampung, nemuin anak istri. Setelah itu anak saya lagi sakit, nggak ketemu sama saya selama 6 bulan lebih lah gitu. Dikarenakan nggak perimbangan, peribahasa katanya punya duit 300.000, kalau bukan nemu mah nggak punya duit.
megang duit namanya semuanya sampai situ 800.000. Karena yang cepeknya saya pakai ongkos mundar mandir, saya bawa duit 50.000, sisanya berangkat lagi ke Pondok Labu. Sampai ke Pondok Labu baru gak nyari sehari 2 hari, ada yang nyusulin, yaitu si Komeng. Pulang Kang, katanya anak katanya sakit parah. Baru saya pulang, ternyata begitu pulang anak saya lagi diobatin. Kalau nggak salah di Rumpin apa di mana tuh. Gitu. Karena di rumah sakit mah mungkin kurang cocok. Akhirnya begitu saya samperin, posisi namanya lagi kurang menadai lah. Keuangan juga saya megang duit 150.000. Itu pun sama boleh minjem saya dari bos rongsokan. Baru dapat sehari 2 hari, dapat semalaman, saya berangkat lagi ke Pondok Labu. Saya nyari lagi, nyari baru mulai dapat 1 hari. Pulang-pulang saya jam 3 ketemu sama teman rongsokan saya. Yang ngomong begini, Pak, tadi ada yang nyariin dari kampung, saya suruh pulang. Anak bapak katanya sakit parah. Sampai saya nungguin lama waktunya, saya bahasanya nggak megang duit mau pulang. Nungguin bos rongsokan pulang, saya sampai minjem duit. Seratus kagak dapet, 50.000 kagak dapet. Dikasih lah itu 30.000 saya. Saya punya duit 20.000, saya pulang. Naik mobil saya dari Pondok Labu sampai namanya ke Parung, dari Parung naik saya ke Kahuripan. Gitu. Dari Kahuripan saya turun, duit tinggal 25.000. Begitu tukang ojek, dia nanya, "Bos, saya pulang." "Ya, ayo." "Kemana mau pulang, Bos?" "Ke BKS, Blok Sukun." "Oh iya, ngobrol di jalan sama saya tukang ojek." "Iya, tadi saya habis nganterin orang ke sono, ke BKS. Tadi kayaknya ada bendera kuning, siapa yang meninggal ya?" Itu langsung terasa, pasti ini mah yang anak saya. Bener, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, anak saya meninggal. Ternyata begitu sampai rumah, anak saya udah dimakamin. Coba Bang Ledi pikir tuh namanya. Betapa pedihnya.
Itu sedih saya, gak mau kata apa. Mana duit kagak punya, anak meninggal, sampai saya tahlilan jangan ke 3 hari, sampai pengen ke 7 hari juga saya sampai nyariin ke sono kemari Bang Dedi itu. Itu pun sama teguran dari yang kuasa perjalanan saya. Karena waktu itu pun sama, saya memang udah ke Suryalaya. Saya cuman jarang namanya diamalin, jarang dijalanin. Itu teguran. Bener kita sayang sama anak. Bener orang tuanya juga sayang sama anak. Tapi mungkin di situ pun sama, ada yang lebih sayang lagi, mungkin yang punya diri kita. Gitu. Umsikum bitaqallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah perjalanan itu. Setelah itu kan sampai saya mulai lagi, balik lagi, saya ngerongsok lagi, sampai saya jalan kaki lagi. Ya alhamdulillah, begitu saya pulang bawa duit, langsung saya bawa anak dan istri saya. Itu pun makanya si Dini mah namanya udah bisa jalan gitu. Si Robejak mah masih di dalam perut. Sampai ke siripal timbulnya pada ngikut. Sampai namanya setelah namanya ngelahirin si Rojak, sampai lama lagi peribahasa katanya, sampai terjadilah berantakan. Itulah perjalanan. Jadi masalah ini tergantung diri kita ngejalankannya. Bahasanya enak anak kita. Jadi saya mah termasuknya banyak dosa gitu. Jadi kembali lagi kepada namanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini mau saya sambung lagi, namanya perjalanan kisah masa lalu. Nah, inilah yang disebut namanya ngaji rasa. Kaji rasa, kaji diri. Maka saya lagi belajar mengkaji diri saya. Coba bayangin, Mang Dedi setelah namanya anak saya almarhum, selesai dan sesudah ke 40 harinya saya sempat balik lagi ke Pondok Labu beserta keluarga saya.
anak saya, orang tua saya. Itu satu menjelang mau lebaran, mungkin saya yang dapat merasakan. Setelah selesai lebaran, keluarga saya pulang lagi ke kampung. Lama-kelamaan selesai namanya udah pulang di kampung, karena sedang mengandung sampai melahirkan di kampung, yaitu di Cimeteng. Lalu saya balik lagi Bang Dedi ke Pondok Labu. Lama-kelamaan saya di Ciledug, di Pondok Labu pun udah bukan main. Malang mulintangnya susah payahnya. Memang waktu pertama awal di Pondok Labu pun ya namanya pertama awal di Pondok Labu ya seolah-olah alhamdulillah sambil menjalankan yang 5 waktu. Dengan lama-lama kemudian yang telah namanya kita kenal ibaratnya ke barat, ke timur, ke utara, ke selatan, timbulnya dengan rasa perbedaan dari antara perbuatan kita sendiri. Sampai ngalami namanya pertama awal datang namanya kan ke tempat rongsokan, megang tasbih kan gitu. Lama kemudian sampai nyekek botol lagi. Nah itulah, itu perjalanan saya. Dan kenapa dikasih cobaan dan tantangan? Itu mungkin kan perbuatan kita yang tanpa diizini oleh agama dan negara. Gitu. Dan sampai waktu kita jalan berdua pun dari Cimeteng Udik sampai ke Pondok Gede melamar rongsokan. Dari pertama datang begitu sulitnya kita namanya pengen diterima jadi tukang rongsokan, sampai namanya kita berdua-dua bisa ketemu namanya tiap hari sampai namanya lamanya 2 bulan. Setelah 3 bulan bagaimana itu janji kita berdua. Dan saya pun alhamdulillah walaupun di situ di Pondok Gede dari pertama awal ngejalanin 5 waktu, alhamdulillah. Ya setelah namanya perjanjian itu nggak bisa ditepati, seolah-olah kan begitu. Janji yang mana tuh? Dulu waktu sebelum berangkat saya mah hayu aja namanya usaha. Karena saya mah merasa jadi orang bodoh, jadi nggak bisa apa-apa, bahkan nggak punya. Dan sempat saya mah diongkosin 10.000 kan gitu.
Sebelum berangkat kita punya janji apa? Bang Dedi, hayu kita berangkat. Gitu. Cuman saya nitip, Bang Dedi, bila mana sampai jadi supir, tolong saya jadikan sebagai keneknya. Dan bila mana Bang Dedi ngebengkel, tolong saya jadikan tukang elapnya. Ya ternyata janji itu dilupakan. Tiba-tiba Bang Dedi dari kontrakan namanya pulang tanpa pamit, pergi tanpa bicara, saya ditinggalkan. Bang Dedi alhamdulillah udah pekerjaan dan sempat bisa namanya pulang kampung. Saya bingung dan gitu. Kenapa bingungnya? Nah itulah. Coba bayangin 3 bulan kita usaha, Bang Dedi udah bisa pulang kampung, saya mah belum. 3 bulan saya namanya usaha ngerongsok, punya utang 450.000, sampai nggak kebayar 3 bulan itu. Nah itu siapa coba yang ngasih jalan? Timbullah saya hawa nafsu di waktu itu. Kan begitu. Kenapa datangnya hawa nafsu? Oh iya, temanku sampai begitu. Teganian tadinya di kau. Cuman nggak pakai diingati. Seolah-olah waktu diterima pun jaminan itu KTP Bang Dedi. Salah tiba-tiba saya mengucapkan depan bos. Bos, saya mohon maaf, minta tolong. Kalau saya sekiranya kalau saya nyari namanya pakai keranjang, kayaknya lama dapetnya. Gitu. Akhirnya dibeliinlah gerobak sama bos rongsokan. Saya tahu belinya 185.000. Tahu belinya saya. Udah komplit, terima dorong gitu. Nah kelamaan lagi bingung banget peribahasa katanya. Saya namanya nyari, coba bayangin dari Pondok Gede sampai ke Keranggan. Termasuk Keranggan itu namanya udah termasuk daerah Cilengsi, kan jauh juga lumayan. Akhirnya dapatnya lebih parah. Dapat 10 hari sampai ke 20 hari nunggu Bang Dedi nyamang nggak timbul-timbul. Ternyata udah pulang kampung. Coba bayangin. Mungkin anak dan keluarga saya kan pasti nungguin, nanyain. Alhamdulillahirabbil alamin, Bang Dedi pulang kampung, barangkali menurut kata anak saya nitipin gitu. Duit dari saya, ya ternyata pulang juga enggak bilang. Dan lagi walaupun bilang juga mau nitipin yang mana nih kan. Emang lagi begitu namanya dapat tegurannya. Tiba-tiba sampai ke 20 harinya saya tunggu-tunggu, timbullah rasa namanya. Gitu. Hawa nafsu timbul.
Lalu bagaimana caranya? Ah iya. Iya, selesai subuh saya nyari. Sebelum saya berangkat nyari, saya jam 5. Masih putar-putar ke kontrakan, keluar ke dalam, keluar ke dalam, keluar. Lalu saya ambil aja pakaian saya sama salinan. Coba bayangin saya ngedorong tuh gerobak, saya narik-narik gerobak. Sampai mana coba? Lewat pasar Minggu, sampai pasar Minggu, sampai ke Pondok Labu. Dari Pondok Labu di Imam Bonjol. Nah itu tidur di pinggir jalan 3 hari 3 malam. Cerita lagi. Nah itulah yang disebut namanya perjalanan saya. Karena saya pun sama, cek bahasa Sunda makil disebut ijajah teh namana. Pan aya seorangan mah ti samemeh ka Cibeuteung oge enggeus meunang ka Suryalaya tentang talqin yaitu beat. Jawabannya, lamun cenah anjeun keur ngajerit maratan langit, koceak maratan jagat, kaula bakalna hadir. Ngan sing hati-hati anjeun ngarampak tina janji kaula, ajab heug rasakeun. Ulah katangkal di akhirat, di dunya oge dibuktikeun. Tah gitu. Singkat cerita, untuk selanjutnya saya membicarakan tentang setelah namanya pulang dari Ciledug. Iya, dari Pondok Labu. Dari Pondok Labu gerobak pun sama. Saya tarik lagi. Sampai kemana? Sampai ke Parung lagi. Kan juga sama jalan kaki saya. Sampai ke Parung. Saya pun namanya di Parung sampai sempet saya lewatin. Nyariin rongsokan ke daerah Ciputat. Saking kenapa nggak lewat namanya ke pasar Parung, saking apa gitu, saking malunya gitu. Kan cukup sekian lama saya ngerongsok. Iya. Jampang Pabuaran Cibeuteung, Gampang Pabuaran Cibeuteung, Jampang Pabuaran Cibeuteung, Salabenda, putar-putar. Dapat berapa bulan saya di sini? Hampir ada 3 bulan. Lama-lama ya mungkin penghasilannya nggak ada, nggak mencukupi lah namanya. Akhirnya lama kelamaan itu gerobak saya jual 70.000 ke orang Salabenda, yaitu ke teman saya. Itu kan masih tetap teguran saya buat saya. Itu yang dapat saya rasakan. Setelah tiba-tiba berangkat lagi ke pasar,
biasa lagi di pasar Parung, begadang, gaul sama anak-anak jalanan sama anak-anak pasar. Sampai ngalamin namanya mintain duit di jalanan gitu. Cuman itu pun sama bersama teman-teman. Jalan di waktu pada rusak, pada bolong, saya yang pada ngurugin. Yaitu namanya hasilnya pun sama. Dapat duit, makan bareng-bareng. Kalau buat ngopi mah, ngopi panas mah enggak, timbulnya sampai ngopi dingin tapi rasanya panas. Gitu. Itu pun teguran buat saya. Maka bahasanya kalau Bang Dedi mah beda cara, beda jalan gitu. Lain daripada saya. Saya jalannya lewat situ, Bang Dedi mah jalannya lewat sana. Nah, setelah kemudian hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, akhirnya saya seringkali begadang di pasar, di jalanan. Tiba-tiba sampai lagi namanya di kampung, itulah Bang Dedi timbulnya. Saya yang bisa ngerasain itu. Coba bayangin, memang kesalahan saya, lampah laku yang gak baik. Sebenarnya saya memang udah dapat beat gitu, dari Suryalaya. Begitu namanya sudah dapat sebulan 2 bulan, sempat jadi pengangguran. Itu dapat saya rasakan. Sekalinya datang lagi ada yang ngajakin usaha, di waktu itu jangan kata sifatnya orang lain, saudara, keluarga pun nggak tahu dan nggak merasakan. Kita malang namanya, mulintang susah payah, nggak ada yang memperhatikan. Mungkin itu pun sama perjalanan saya.
Itulah yang disebut Allah telah memberikan contoh, yakni tempat, kampung maupun negara yang dahulunya gemah ripah loh jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Lalu berkecamuklah bencana, kelaparan, penderitaan, ketakutan. Nah itu karena kehidupan itu mengalami malang mulintang, susah payah, banyak rintangan dan banyak masalah. Itu yang dapat saya rasakan. Dan kenapa sampai saya jual gubuk saya, ya bahasanya bukan rumah, gubuk ya, saya jual karena pengen usaha. Dikarenakan saya merasa bodoh, setelah namanya bawa duit menjual gubuk, saya ada yang ngajak dagang ikan hias. Itu ikan hias itu dipiara juga dulu di kolamnya teman. Begitu namanya. Uang tersebut saya pasrahkan kepada teman saya. Ternyata di kemudian hari ikannya nggak ada, mesinnya juga nggak ada. Lalu datanglah keluarga saya. Itu istri saya lah, mana lagi ngandung. Iya. Kalau saya jawab namanya duitnya habis begitu gini, dibohongi sama teman, nggak percaya, timbulnya jadi perebut omong, yang itu yang disebut rumah tangga awet rajet. Itu bisa dibuktikan, dinyatakan. Jadi ini termasuknya kisah nyata. Coba bayangin, pulang lagi sampai namanya duit habis, masalah banyak, tantangan kehidupan rumah tangga pun sampai berantakan. Dan kenapa sampai berantakan? Itu dikarenakan ada sebab dan sebabnya. Sebutlah kembang lantarannya, karena belum ada keinsafan buat saya sendiri pun merasa saya bersalah. Nah tiba-tiba coba di pagi harinya, waktunya namanya orang tua masih ada, tuh saya dapat merasakan sendiri
mana teman, mana saudara, mana keluarga. Itulah yang teguran luar biasa. Tuh, kalau kita menurut namanya setadiannya, sebelum nggak usaha. Kalau nggak punya usaha saya nggak mungkin kan jadi namanya warga Cibeteng, kan begitu. Gitu, nggak mungkin kalau saya nggak usaha, nggak mungkin bisa diam di Cibeteng, kan gitu. Setelah malang mulintang susah payah, saudara mana gitu kan, teman pun mana, keluarga pun mana, itu dapat saya rasakan. Karena perbuatan saya lah yang nggak baik, saya dapat merasakan. Coba bayangin. Pagi-pagi bangun tidur juga enggak bahasanya. Dari tengah malam perebut omong sama keluarga setelah sampai paginya. Udah bahasanya singkat aja ya gitu. Udah ceraiin saya kan gitu, tolak saya. Memang saya nahan, berpikir saya sendiri bagaimana caranya. Makin lama sejam 2 jam peribahasanya saya pikirin termenung. Siapa yang nanya? Nggak ada. Ada apa dan kenapa? Memang itu pun sama urusan rumah tangga saya dengan keluarga saya. Gitu. Coba bayangin Mang Dedi. Gitu. Sampai saya namanya, memang anak saya belum pada ngerti dan belum pada paham. Nggak ada yang namanya nangisin saya. Apa mau nanya mau kemana apa, nggak ada. Sampai saya namanya bawa pakaian dari rumah Bapak Ajo, saya kardusin Bang Dedi. Memang boleh memikirkan bagaimana caranya untuk selanjutnya. Memang sempat saya rasakan di waktu itu, namanya saya rasakan. Kalau saya bayangin, saya rasakan
Coba bayangin saya diem di rumah Bapak Ajo. Saya bahasanya mau makan, mau minta, saya malu. Perut lampar sampai keroncongan bahasanya. Akhirnya saya sempet ngeluyur saya ke belakang rumah Haji Johar, metik daun singkong. Iya, saya masak sendiri di dapur, bukan kompor kayak sekarang. Mana itu dapur tempias, kesaweran bahasa Sunda gitu. Itulah api, kayunya mati lagi apinya. Muter lagi saya nyariin botol aqua, pakai korek nyala, baru semu ijo aja, warna ijo. Hanya makan daun singkong saya. Makan daun singkong saya Mang Dedi di situ. Mana garam udah penuh sama debu, campur sama debu supaya saya perut ada isinya. Lalu saya namanya makanin nama saya. Coba bayangin Mang Dedi. Kalau ingat sekarang, begitu namanya ke siang harinya, lalu saya berangkat. Saya bawain pakaian di kardus, saya ngelewat. Nggak ada yang namanya nangisin apa yang nanya mau pergi kemana. Memang itu pun sama, saya merasakan emang urusan rumah tangga saya serta keluarga saya. Itu pun sama, menurut saya itu teguran untuk perbuatan saya yang tidak baik gitu. Lalu saya pakaian, saya titipin sama besannya Bapak Jumbri. Di situ saya titipin, ditaruh di kolong bale. Akhirnya Bang Dedi, begitulah perjalanan saya. Saya pergi ke Cigelap, ke Cikadu, putar. Nah disitulah, walaupun ketemu sama siapapun memang iya rasa malu saya gak di kampung orang lah. Kadangkala saya ngalamin ngendon makan di rumah besannya Jumbri. Begitu tiba-tiba ke Cigelap, ke Cikadu, bolak-balik sampai dapat seminggu saya. Cuman saya punya rasa juga teguran di situ. Dikarenakan udah sekian lama, seminggu namanya peribahasanya, nggak makan gitu. Walaupun dianggap di kampung sendiri gitulah. Begitu tiba-tiba saya mau berangkat, pengen sekali namanya ke pasar Parung lagi. Kembalilah saya, pengen ke Parung. Lalu saya berangkat dari situ, pakaian pun nggak dibawa.
Pergi saya ke pinggir setu. Saya metik singkong 1 biji, saya kupas sepanjang saya jalan. Jalan saya lewat kali situ. Sampai ke Parung saya. Jalan kaki sembarian makanin singkong. Padahal kan mobil bukan kagak ada. Ada. Dari Babakan ke Parung. Saking saya merasa nggak punya, nggak bisa. Jadi contoh yang namanya kita jalan kaki pun berdua nggak ngasih kan. Nggak ngasih jalan namanya kita umbal ambil gitu, cura-curi, enggak. Yang dibutuhkan pengen usaha walaupun sampai mulung bahasanya. Saya jalankan kan gitu. Sedih Bang Dedi kalau keadaan begitu mah. Nah itulah. Begitu sampai ke Parung pun sama. Ke rumah namanya diterima nggak diterima. Akhirnya jadi hidup berantakan lah memang dengan perjalanan itu. Nah itu pun namanya saya ingin menceritakan tentang perjalanan ini dengan perbuatan ya suruhnya baik, cuman dijalankan yang tidak baik. Nah, umsikum bitaqallah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah teguran yang ketiga kalinya. Yang tidak bisa menepati janji. Dikasih jalan yang lurus ternyata bulak belok, mungkin salah jalan seperti begitu. Dah nanti kami ceritakan untuk selanjutnya. Bab ini mah benar-benar perjalanan kami sempat merasakan bersyukur kepada para ikhwan dan akhwat, kita bisa dipertemukan dengan guru mursyid, yaitu guru agung kita. Alhamdulillahirabbil alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama amalkan sebaik-baiknya demi mencapai keselamatan dunia wal akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin.